Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Eko Pranoto. Saat ini saya bekerja sebagai peranata ahli komputer di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Melalui video pembelajaran ini, saya ingin menunjukkan bagaimana membuat naskah digital menggunakan aplikasi Srikandi. Yuk kita simak bersama. Sebelumnya, mari kita simak perbincangan saya dengan arsiparis ahli pertama Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Halo Mbak Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, Alhamdulillah baik Mas Eko. Alhamdulillah. Begini Mbak Ari, sehubungan dengan proses penciptaan naskah digital, ada beberapa istilah naskah yang perlu dipahami. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan arsip digital? Oke, baik Mas Eko, sebelum menjawab apa itu arsip digital, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya tentang definisi arsip itu sendiri gitu. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga yang dimaksud dari arsip digital itu arsip yang disimpan dan dikelola dalam format elektronik yang bisa berupa dokumen teks, gambar, video, atau data terstruktur dan tersimpan di media seperti hard disk, server, atau penyimpanan awan. Terkait dengan pembuatan naskah. Dalam membuat naskah, kita kan perlu menentukan jenis naskah, sifat naskah, dan klasifikasi naskah. Bisa Mbak Ari jelaskan apa itu jenis, sifat, dan klasifikasi naskah? Baik Pak Eko, jenis naskah terdiri dari surat dinas, nota dinas, surat perintah, surat tugas, surat edaran, ataupun surat undangan, dan lain-lain tergantung dengan peruntukannya. Sedangkan kalau sifat naskah itu mengacu pada sifat keamanannya ya, dan sifat pengaturannya. Ada yang pertama itu bersifat biasa. Jadi bersifat biasa yaitu naskah dengan tingkat hak akses atau keamanan aksesnya yang standar atau normal atau terbuka. Tuh. Kemudian terbatas. Jadi terbatas arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga ada rahasia. Rahasia itu arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi mikro. Nah, ada lagi yang terakhir Pak Eko, sangat rahasia. Jadi sangat rahasia itu naskah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara. Kemudian menjawab pertanyaan terakhir yaitu klasifikasi ya Pak Eko. Klasifikasi adalah pengelompokan arsip secara sistematis berdasarkan tugas dan fungsi sebuah organisasi untuk memudahkan pengelolaan, penemuan kembali arsip, serta penyusutan. Seperti itu penjelasannya Pak Eko. Oke, baik Mbak Ari. Sekarang kita jadi tahu apa itu arsip digital dan istilah-istilah di dalamnya. Semoga penjelasan dari Mbak Ari dapat menambah pengetahuan dan memudahkan kita dalam membuat naskah digital. Terima kasih Mbak Ari atas penjelasannya. Tahap selanjutnya, kita akan mempraktikkan membuat naskah digital secara langsung menggunakan aplikasi Srikandi. Yuk kita simak bersama. Ternyata membuat naskah digital itu sangat mudah, yaitu dengan menggunakan aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan naskah digital, kita tidak perlu mencetak dan mengirim naskah secara fisik, karena naskah akan langsung terkirim ke tujuan secara online dan real time. Dan karena paperless, kita secara tidak langsung mendukung gerakan Go Green. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, buat naskah dalam format Word atau PDF. Lalu, input naskah ke aplikasi Srikandi. Selanjutnya, verifikasi naskah. Dan yang terakhir, tanda tangan dan kirim naskah. Mudah bukan? Pertama-tama, buka web browser. Kemudian, masukkan alamat aplikasi Srikandi. Masukkan username dan password. Lalu, masuk ke menu registrasi naskah keluar. Selanjutnya, masukkan kolom dikirimkan melalui sesuai nama instansi pengirim naskah. Input jenis naskah, sifat naskah, dan kode klasifikasi
berdasarkan pengelompokan naskah. Lalu, klik ambil nomor untuk mendapatkan nomor sementara. Selanjutnya, masukkan hal naskah serta isi ringkasan naskah. Upload file naskah yang sudah dibuat sebelumnya dalam format dokumen atau PDF. Selanjutnya, pada kolom tujuan utama, masukkan nama atau jabatan tujuan naskah. Kemudian, pada bagian verifikator dan penanda tangan naskah, masukkan nama verifikator dan penanda tangan. Lalu, klik simpan. Setelah konsep naskah berhasil disimpan, review kembali konsep naskah, yaitu tata naskah, daftar verifikator, dan penanda tangan. Jika konsep naskah sudah benar, klik kirim konsep pada bagian atas form. Maka, konsep naskah akan terkirim ke verifikator. Untuk memverifikasi naskah, verifikator masuk menu beranda, klik tampilkan statistik. Kemudian pada bagian verifikasi naskah, klik belum diverifikasi. Selanjutnya, buka naskah yang ingin diverifikasi. Jika naskah sudah benar, klik daftar verifikator dan klik ikon pensil pada kolom aksi. Lalu klik setuju dan simpan. Proses selanjutnya adalah tanda tangan naskah secara elektronik. Pada akun penanda tangan, klik tampilkan statistik. Kemudian pada bagian tanda tangan naskah, klik belum ditandatangani. Selanjutnya, buka naskah yang ingin ditandatangani. Jika naskah sudah benar, klik daftar penanda tangan dan klik ikon pensil pada kolom aksi. Lalu klik setuju dan simpan. Kemudian klik ambil nomor untuk mendapatkan nomor naskah. Lalu masukkan key phrase tanda tangan elektronik dan klik tanda tangani. Selanjutnya di bagian atas, klik pilih aksi, lalu kirim naskah. Setelah berhasil, naskah akan terkirim langsung ke akun Srikandi tujuan naskah.